Oke, saya mau langsung ke Pak Nasir dulu. Pak Nasir, kita bicara fokus ke kasus yang kemudian berujung pada penetapan tersangka terhadap beberapa orang tadi sudah kami sampaikan di awal ya, Indra Kents dan juga Doni Salmana. Nah, kalau kita bicara soal platform yang mereka gunakan, binary option, ini apakah kemudian PPATK sudah pernah memonitor mengenai perputaran uang dengan platform ini, dan bagaimana kemudian menjelaskan bahwa platform ini berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang? Bagaimana PPATK menjelaskan mengenai ini? Baik Mbak Ken dan Mbak Gina ya, PPATK melakukan ya pemantauan terhadap aliran dana dari investasi ke berbagai pihak ya yang diduga menjual dari produk investasi ilegal ini. Nah misalnya kemarin pada tanggal 7 Maret itu kita melakukan penghentian transaksi dan blokir mencapai nilai sebesar 150,4 miliar. Ini berasal dari 8 rekening yang diperoleh dari satu penyedia jasa keuangan loh. Dan ini kan terus berkembang dia. Sebelumnya ini kita melakukan blokir mencapai nilai 202 miliar dari 109 rekening pada 55 penyedia jasa keuangan. Jadi seperti itu kalau kaitannya dengan produk investasi ilegal yang ada. Nah, saya ingin memberikan supaya kita jangan terhindar masyarakat ini dari investasi bodong. Pertama itu ya harus kita mengenal dari perusahaan yang ada. Ya. Apakah izinnya sudah jelas ya misalnya ya. Kalau dia jelas itu kan ada izin yang dikeluarkan oleh regulatornya. Kalau dia terkait dengan investasi itu dikeluarkan oleh OJK ya, terkait dengan komoditi itu dikeluarkan oleh Bapepti. Jadi jelas izin dari perusahaan di mana kita berinvestasi. Kemudian pastikan return dari investasi itu wajar gitu. Iya Mbak, silakan. Oke, baik. Ini menarik Pak Nasir, saya mau ke Kang Maman dulu ya. Kang Maman, kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Nasir ini, begini, kalau kita bicara soal gaya hidup, kemudian kemewahan, hasrat orang itu pada dasarnya ingin kaya secara instan, apakah kemudian membuat platform binary option ini menjadi salah satu pilihan untuk para masyarakat ini? Kalau melihat tawarannya iya, bayangkan hanya dengan, kalau melihat tawarannya iya Mbak. Bayangkan diiming-imingi dengan $200 akan dapat dalam sekejap $1.500. Benar kata Pak Nasir, kalau uploadnya itu bagi apply-nya itu cuma 1, 2, 3, 10 baris ke bawah, pasti lancar. Tapi begitu udah ratusan ke bawah nih yang harus mendapatkan pengikut lagi 3 di kiri, 3 di kanan, 1-2 tahun itu udah mulai tidak lancar. Dan biasanya kemudian yang di atas ini pintar. Setelah 2-3 tahun kemudian dia berganti lagi bisnis yang lain. Namanya lain lagi, yang ditawarkan lain lagi. Bahkan kadang-kadang tidak ada lagi produk yang ditawarkan. Beberapa kali yang saya amati, kemudian peran dari afiliator untuk menjaring korbannya, Kang Maman? Di sanalah peran utama afiliator dan influencer untuk mempengaruhi orang lain. Dengan memperlihatkan 5 tahun, 6 tahun lalu kita udah lihat. Banyak sekali influencer, selebriti yang memamerkan bahwa saya menanam seperti ini, dalam waktu 1 minggu sudah sekian ratus juta yang saya dapat. Itu di Twitter, kalau di tracing ketemu, tuh di Twitter, di Instagram. Tapi begitu kemudian 1-2 tahun kemudian ada yang mengeluh, sudah hilang tuh influencer sama afiliatornya. Bahkan sudah pindah ke bentuk bisnis yang lain yang tetap memakai skema Ponzi. Jadi para afiliator, para influencer ini cuma orang-orang yang diminta untuk menarik. Saya berharap dalam penelitian nanti dari Bareskrim dalam penyidikan, yang paling atasnya yang harus dicari betul, yang harus ditelusuri, yang sampai hari ini masih belum tersebutkan. Indra Kents dikatakan masih menutup mulut untuk menyebut hal tersebut. Mudah-mudahan suatu saat orang-orang yang tertangkap ini, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, bisa membuka mulut supaya kita tahu ujungnya itu di siapa. Para afiliator ini bukan yang punya modal kok.
Nah, itu yang menarik, Kang Maman. Tadi sebetulnya saya ingin tanyakan juga ke Pak Nasir, apakah kemudian PPATK juga membuka kemungkinan untuk menelusuri aliran dana, Ya, termasuk dari juga mana? apakah kemudian harta kekayaan yang dimiliki oleh para afiliator ini memang murni milik para afiliator atau memang ada pihak lain? Itu yang kemudian menarik sekali ya. Nah ini ya benar nih Kang Maman. Jadi itulah kemudahan dari rejim anti pencucian uang yang saat ini kita memperingati 2 dekade ya, keberadaan dari rejim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi dengan menelusuri aliran dana para pelaku kejahatan, apa yang disampaikan oleh Kang Maman itu bisa Pak kita kejar sampai ke lapis ke atasnya berapa, ke bawah, ke samping, ke kiri, itu bisa kita kejar. Dan ini semua sedang berproses. Nanti hasilnya kita sampaikan kepada penyidik, karena PPATK tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, seperti itu Kang Maman. Ya berdoa kita bersama-sama semua supaya pelaku dari jaringan ini bisa tertangkap dan asetnya bisa di-freeze untuk dikembalikan ke negara buat kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia juga. Oke, baik. Pak Nasir, Kang Maman, terima kasih banyak ya sudah Terima meluangkan kasih, waktu Pak untuk Nasir, Kang berdiskusi Maman. bersama kami. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lain waktu. Terima Terima kasih. kasih. Selamat Terima kasih, pagi. Ke. Selamat pagi.